Ini kalau ketidakpastian modelnya secara statistik sudah cukup baik gitu ya. 9% itu berarti sudah baik ketidakpastiannya. Meskipun kita agak sukar untuk mentafsirkan yang di atasnya sampai sekarang, yang sampai model ini ya. Jadi bagaimana? Susah. Nah ini adalah masih penampang barat timur, jadi searah dengan arah kita naik, kemudian spasinya 5 meter, dia bisa menembus sampai kedalaman sekitar 90 meteran begitu. Nah, ada satu yang menarik juga di sini, ini perhatikan ini. Ini seperti ada satu bidang yang sangat rata begitu, kemudian ditimbun oleh ada sesuatu yang merah ini. Jadi sepertinya ada satu bidang yang sangat rata, meskipun yang di dalamnya ini nggak kelihatan, tapi bidang ini kok rata sekali begitu ya. Ya, ini adalah penampang barat timur juga. Jadi ini spacingnya lebih rapat, 3 meteran gitu ya, sehingga lebih detail dan bentukannya seperti itu. Kelihatan unik juga begitu kan ya. Jadi kalau misalnya kita ke atas, kemudian ditemukan bongkah-bongkah yang seperti kata Pak Miko itu ada andesit, yaitu yang merah-merah ini. Yang merah-merah di atas itu begitu ya. Tapi seperti yang kita lihat di Gunung Padang, kalau kita melihat ada satu batuan segar, andesit atau apapun di permukaan, itu tidak berarti bahwa seluruh di bawahnya itu bisa geologi semua. Contohnya kan di Gunung Padang ada banyak sekali bongkah-bongkah andesit yang kita dapat kan. Di dalamnya bukan alamiah. Nah ini penampang yang tadi kan barat timur begitu, sekarang ini utara selatan begitu ya. Ini juga unik juga begitu. Ini apa? Apakah ini satu intrusi begitu? Kalau kita dibilang di intrusi, kita tahu di bawahnya itu ngapung gitu ya, nggak bersatu dengan yang bawahnya itu. Dan ini demikian unik ininya bentuknya. Liuk-liuk begitu ya. Ini tuh dari nol di puncak sampai kedalaman sekitar 60 meter. Jadi ini sebetulnya masih hasil yang kita dapat sampai pertengahan 2011, sudah lama sebenarnya data ini, dan ini juga interpretasinya sudah cukup lama juga. Nanti kita perlihatkan yang lebih baru lagi ininya, hasil processingnya. Tapi intinya bahwa yang kita lihat tadi itu ada satu ketidakselarasan di sekitar 100 meter dari puncak. Kemudian bentuk yang di atasnya memperlihatkan bentuk-bentuk yang sepertinya unik begitu ya. Dan agak sukar kalau bagi saya untuk menerjemahkan secara geologi. Baik, ini semua hasil gabungan interpretasi dan semua kemungkinan kita lontarkan saja waktu itu. Kalau kita terjemahkan ke peta ini, maka mancungnya tuh kira-kira di situ nih, di situ kira-kira terpancungnya itu ya. Jadi, baik, ini tadi itu data yang lama sebetulnya, dan ini adalah data yang lebih baru lagi, yang menurut kami lebih akurat. Ada satu, nah ini yang 20 meter tadi yang seperti naga, terus saya otak-atik lagi, kita proses lagi, ini hasilnya yang menurut kami lebih masuk akal begitu ya. Tapi intinya bahwa tetap kesimpulannya bahwa di sekitar 100 meter dari puncak ini terpancung. Nah, yang merah itu adalah bentukan dari massa bisa intrusi, andesit dan sebagainya. Jadi kalau yang di bawahnya ini memang kelihatannya bisa geologi, ini intrusi kan besar dari bawah begitu. Cuma masalahnya pas di sini dia terpancung, tidak sampai ke atas. Itu masalahnya. Itu masalahnya kenapa ini jadi susah kalau kita anggap sebagai batuan intrusi atau lava dome atau apa, karena ya itu terpangkas. Ini yang spacing 10 meter, sama juga. Sama, semuanya konsisten bahwa di level ini itu terpangkas dan ada yang lebih unik lagi. Ini sepertinya ada cekungan begitu ya, ada cekungan ini kan. Ini barat timur, ada cekungan. Nah, ini barat timur ini lebih jelas lagi, ada satu cekungan gitu ya. Jadi tidak hanya terpangkas, tapi malah cekung di sini di tengahnya. Bagaimana ini? Dan ini sangat rata, terlihat. Ini lintasan barat timur, 6 meter spacingnya.
Sama juga memperlihatkan lebih jelas lagi begitu ya bentuk cawan ini, cawan raksasa ini. Bidang terpancung sekitar 110 meter di bawah puncak. Kemudian di sini ada keunikan juga. Ada yang very high resistivity body sampai 100.000 ohm-meter, terus di bawahnya very low resistivity begitu ya. Nah, kemudian kalau kita detilkan di atasnya ya seperti itu tadi. Itu pun sangat unik begitu. Ada sesuatu massa yang mengambang, kemudian massanya kalau didetilkan seperti itu begitu. Ini ada lintasan yang utara selatan. Jadi tadi yang barat timur, sekarang utara selatan. Yang menariknya sama juga ini cekung. Jadi artinya dia utara selatan cekung, barat timur cekung. Jadi artinya memang satu cekungan, basin yang besar begitu ya. Ini sama juga utara selatan. Nah tadi yang saya bilang ini sama, ini yang bidang pancungnya itu sekitar 110 meter dari ini. Kemudian ini di pinggirnya, ini di lereng sebelah utara begitu. Nah di sini ada yang unik juga. Ini ada satu massa merah begitu ya, yang kemungkinan besar itu adalah seperti andesit atau lava begitu yang keras, yang didorong oleh sesuatu yang biru. Itu agak-agak terbalik logikanya. Kalau yang biru itu kan biasanya satu yang batuan yang lunak, jenuh air, yang merah itu yang keras. Kok yang keras kalah sama yang biru? Ini kan masalahnya. Kok kebalik-balik begini? Jadi yang biru itu apa gitu ya. Satu-satunya kalau ada satu massa masif, kemudian dia biru, harusnya itu banyak mengandung metalnya supaya low resistivity. Jadi kalau dari geologi, kalau ini bukan sesuatu yang aneh ya, ini bisa satu urat yang membawa mineral sulfit seperti emas dan sebagainya begitu ya. Tapi yang jelas di sini kelihatan juga bahwa di sini ada satu bidang terpancung di situ. Ini antik juga ini. Kan di 100 meteran itu kan ada satu bidang yang seperti cekung juga. Nah di sini ada juga yang seperti cekung gitu ya. Apa itu? Ini bidangnya jelas bahwa ini ada satu bidang yang tegas dari massa yang lebih masif, kemudian ditimbun oleh massa yang biru-biru ini. Jadi kalau yang merah-merah ini yang di permukaan, itu permukaan itu sekitar beberapa meter itu Pak, sampai 5 meter. Jadi ini saya tafsirkan sebagai bongkah-bongkah yang kita lihat di permukaan itu, begitu. Baik. Terakhir ini kita melakukan juga survei geosik 3D yang seperti kita lakukan di Gunung Padang, dan ini hasilnya. Ini jadi kita lakukan di puncak, yang namanya geosik 3D dia bisa penetrasi sekitar sampai 25-30 meter tebalnya itu ya. Dan kita bisa permainkan, ada beberapa hal yang menarik tentunya. Seperti kita lihat di sini, ini kita melihat ke arah utara begitu, ada satu bidang yang sangat lurus, merah begitu ya. Di kedalaman sekitar 25-30 meter gitu ya. Dan kemudian juga ada satu bentukan yang merah-merah ini, yang mengingatkan kita sekali lagi seperti di Gunung Padang ya. Kita bisa pangkas dan ada strukturnya sangat menarik. Strukturnya sangat menarik Pak. Jadi bidang-bidang ini yang tegas begitu. Ya ini sayatan yang horizontal. Ini salah satu sayatan yang kalau kita datang naik ke Gunung Sadahurip, yaitu sebelum naik ke puncaknya lewat ke sayatan ini. Jadi di 3D kita bisa sayat di mana saja kita suka untuk melihat bagaimana bentuk dari struktur itu begitu ya. Ini sayatan yang di sumbu ke utara selatannya. Ini terlihat ada berbagai bentukan yang terlihat sangat tegas gitu ya. Sangat tegas. Dan ini resistivity-nya puluhan ribu Pak. Puluhan ribu sampai 50.000. Jadi seperti yang pengalaman kita di Gunung Padang, kalau resistivity sangat tinggi, itu ada dua kemungkinan. Yang satu bisa merupakan sesuatu yang masif,
yang satu lagi bisa rongga begitu. Baik, demikian data yang bisa kita sampaikan. Silahkan Pak, saya kembalikan lagi. Ya, saya beri aplaus ke Pak Dhani Hilman.